Sebab dalam hal manakah kamu dibelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain? Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilan ini, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya. Aku siap untuk mengunjungi kamu dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi kamu katakan dalam kelicikanku, aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku menjawab untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu? Memang aku telah meminta Titus untuk pergi dan bersama-sama dengan dia aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus menjawab untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Mohon komentar Anda, Saudara Ishak, tentang ayat-ayat ini. Bagaimana ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bagaimana Paulus menunjukkan kasihnya kepada orang-orang Korintus. Faktanya adalah satu luapan kasih dari pelayan dan rasul Tuhan yang setia kepada saudara seiman yang ia layani di Korintus. Ketika ia bertemu mereka, kurangan apakah aku? Dalam hal apakah aku membuatmu kurang dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain? Karena aku tidak menjawab persembahan finansial padamu, apakah aku sudah berbuat salah? Maafkan aku. Yang artinya aku tidak ingin apa yang kamu tawarkan kepadaku, aku tidak mencari-cari uang, aku mencari kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Dan inilah jiwa seorang ayah yang berurusan dengan anak-anaknya. Inilah yang ia katakan, bahwa bukan anak-anaknya yang menyelamatkan orang tua mereka, tapi orang tua yang menyelamatkan anak-anak mereka. Karena itu aku, dan ini adalah sebuah ayat yang menunjukkan kepada kita sebuah slogan yang luar biasa bagi rasul besar ini. Aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Dan saya percaya bahwa selalu setiap pelayanan dan setiap persembahan dikaitkan dengan orang yang menyerahkan dirinya sendiri kepada Tuhan dahulu. Jadi orang ini berkata di sini, pelayan Tuhan yang besar ini, bahwa aku suka mengorbankan uangku sendiri dan aku berkorban karena ia terbiasa bekerja sebagai pembuah kemah. Ia biasa bekerja dengan tangannya sendiri dan terasa saudara seiman di Korintus. Aku mengorbankan uangku, bahkan aku telah mengorbankan diriku dengan segenap tenagaku, potensiku, dan semua kesehatan dan semua waktuku bagi kamu. Aku percaya tidak ada yang lebih tinggi dari ini dan Tuhan layak memperoleh ini. Dan orang-orang yang dilayani layak menerima ini. Dan ia berkata, walau semakin besar, aku mengasihi kamu, semakin kurang aku dikasihi. Tetapi terjadilah apa yang mungkin terjadi. Tak ada masalah dengan dia karena ia tidak mencari keuntungan bagi diri sendiri, tapi ia mencari untuk Tuhan dan kesejahteraan saudaranya. Dan tak ada yang lain. Lalu ia beritahu mereka, ketika aku mengutus Titus dan saudara yang bersama dia, apakah mereka menjawab sesuatu darimu? Apa mereka berusaha memanfaatkanmu dalam sesuatu? Tidakkah kita semua berjalan dengan roh yang sama dan langkah yang sama? Sebenarnya inilah pelayanan khas yang dimotivasi oleh kasih dan kasih secara praktik, bukan hanya dengan kata-kata. Seseorang yang menemukan sukacita saat ia berkorban dan mengorbankan dirinya. Betapa hidup kita dipenuhi kata-kata. Kita mengasihi dengan kata-kata dan bukan perbuatan. Tetapi ia seseorang yang berkorban dan mengorbankan dirinya. Seseorang yang memberi dan berkorban di hadapan mereka layaknya sebuah lilin. Ini adalah pelayan Tuhan yang seringkali mewakili Tuhan. Seorang pelayan Tuhan datang bukan untuk dilayani, namun untuk melayani. Benar sekali. Saudara Muin, ketika ia berbicara dalam ayat 14, sesungguhnya sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu dan aku tidak akan merupakan beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Apa maksudnya dengan ketiga kali di mana ia ingin mengunjungi mereka dan bukan menjadi beban bagi mereka? Ia berkata, sama seperti aku melakukannya pada waktu-waktu sebelumnya. Aku juga tidak datang untuk menjadi beban bagimu, bukan dalam pribadiku dan bukan dalam persembahan yang dikatakan oleh orang-orang yang memusuhinya bahwa ia akan menjawab dari mereka. Dan mereka semua membuatnya merasa akan menjadi beban ketika ia datang. Hal kedua yang Rasul Paulus mau tunjukkan kepada mereka di sini adalah bahwa ketika aku datang, aku tidak ingin menggunakan dan ia akan berbicara tentang ini sebentar lagi untuk menggunakan otoritas kerasulan dalam mendisiplin atau memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diakibatkan oleh pengajar-pengajar palsu di antaramu.